Perkenalkan, nama saya Velminci Ujara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana dari jurusan Sosiologi, semester 6, kelas A dengan NIM 18030300029. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Transformasi Global di Media dan Riset Komunikasi. Video ini sebagai salah satu tugas dari sosiologi politik. Dan judul yang pertama itu pendanaan media cetak, dana online di Prancis. Asosiasi Internasionalis untuk Riset Media dan Komunikasi atau yang disingkat dengan IAMCR sudah lebih dari 50 tahun menjadi titik fokus dan platform untuk debat dan diskusi akademis tentang berbagai topik dan masalah yang diunggulkan oleh banyak bagian tematik dan kelompok kerja. Seri baru ini secara khusus menghubungkan ke modal intelektual IAMCR dan menawarkan kesempatan yang lebih sistematis dan komprehensif publikasi penelitian dan debat utama. Dalam fase ini, proses globalisasi dan peningkatan interaksi, serial ini akan memberikan ruang untuk memikirkan kembali kategori ruang dan tempat, waktu, dan geografi yang dilalui komunikasi studi yang telah berkembang, sehingga berkontribusi untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep, teori, dan metode yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi realitas yang beragam komunikasi di dunia yang berubah. Tujuan utamanya di sini adalah menyediakan bentuk pertukaran pengetahuan dari konteks geobudaya yang berbeda. Judul yang kedua itu penonton dan pembaca revolusioner media. Di sini salah satu tantangan utama yang dihadapi setiap outlet media itu adalah membangun penonton. Apakah di sini adalah audiens terbesar untuk non-media berita spesialis atau sekelompok orang tertentu yang akan dijual informasi khusus atau industri tertentu, dan di sini masalahnya selalu menjadi sama. Dan bagaimana media bisa mewakili audiens mereka? Atau dengan kata lain, bagaimana media bisa mengartikulasikan harapan implisit penerimaannya melalui kata-kata seorang lokutor? Di sini seorang ahli yang bernama Vincent Goulet membahas kasus tertentu dari media kiri revolusioner yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan audiens yang tidak terhubung untuk berkumpul sebagai massa yang dapat dimobilisasi untuk revolusi. Di sini menggunakan antropologi, Christian Gaffrey membaca Sigmund Freud. Dia mengembangkan apa yang disebut hipotesis pemimpin media. Ketika protes politik masyarakat diperlukan untuk memenuhi keinginan yang sampai sekarang tidak diartikulasikan tetapi dapat diekspresikan, media bisa berpotensi mengambil peran kepemimpinan jika citra ego yang mereka tawarkan bisa diganti dengan ego ideal dari individu yang membuat audiens mereka. Hipotesis ini lalu diverifikasi melalui 4 studi kasus tentang penerimaan yang melibatkan kesulitan utama, yaitu ketidakstabilan dari materi pengajaran audiens. Yang berikut, pemimpin dan missa. Christian Gaffrey melihat secara kritis psikologi grup Sigmund Freud dan Analysis of the Ego yang diterbitkan pada tahun 1921, di mana penemu tidak sadar secara khusus membahas Gustav Le Bon. Dan di sini topik yang dibahas bukanlah penonton, tetapi masyarakat atau kerumunan orang. Untuk membentuk massa atau untuk mengumpulkan individu yang tidak terhubung dan revolusi, pemimpin harus melakukan dan memajukan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya citra egonya sendiri ke depan, sehingga individu dapat menggantikan dengan ego ideal mereka sendiri. Tetapi di sini untuk
Sigmund Freud sendiri, masyarakat itu adalah sejumlah individu yang telah menggantikan cita-cita ego mereka dengan objek tunggal yang sama dan siap mengidentifikasi satu sama lain sebagai hasilnya. Lalu yang berikut, substitusi dari ego ideal. Dalam situasi krisis pada tatanan sosial, tetapi yang lebih penting pada tingkat simbolis, calon pemimpin harus menggemakan harapan laten yang menyebar dari sistem sosial. Di sini melalui wacananya sendiri dengan menempatkan dirinya sendiri atau ego ke depannya, karena ini jelas tentang citra diri seseorang untuk memungkinkan individu menggantikan cita-cita ego mereka sendiri. Seorang pemimpin mengikat keinginan yang tidak terhubung bersama-sama dan menciptakan dan menemukan tautan baru untuk dirinya sendiri dalam rantai referensi. Yang berikut, wacana baru yang mendorong kemajuan diri. Ini merumuskan tatanan baru dengan nilai-nilai institusi dan kepercayaan dan difasilitasi apa yang akan diketahui, kemudian sebagai pendidikan publik. Di sini ini mencakup masalah ekonomi yang kompleks, berarti seperti utang dan mata uang, dengan menuliskannya dalam istilah yang praktis dan dapat diakses. Di tingkat lain, ia memperdebatkan hak untuk dan menentang sarang perjudian yang bisa merendahkan rakyat. Itu menyambut baik penghapusan perbudakan. Dan judul yang berikut adalah Jules Valles atau penolakan. Seperti Duxne, kepribadian, kehidupan, dan pengalaman politik Jules Valles. Di sini kerusuhannya adalah kuncinya sendiri. Sangat disimpatis anarkis. Di sini dia mengagumi kedua Proudhon, pasifis, dan Blanqui, perusuh dan tidak tergabung dalam partai politik maupun atau doktrin. Di sini dia memberontak dan menolak disiplin, menganjurkan langsung hubungan dengan orang-orang dengan cara yang agak idealis. Di sini para Valles pemuda memberontak dengan latar belakangnya yang ditandai oleh golongan menengah ke bawah, konformisme kelas, dan menemukan politik untuk dirinya sendiri. Di sini sekolah menengah murid ketika revolusi pada tahun 1848 pecah, dia mengikuti peristiwa secara diam-diam dan berpihak pada Republik Rakyat. Seperti banyak siswa yang baik dari generasinya, lalu dia pindah ke Paris untuk belajar, di mana dia memiliki kesempatan untuk menghadiri ceramah oleh sejarawan Jules Michelet dan Unclassifi. Di sini Jules Valles adalah seorang aktivis yang masih ragu-ragu antara reformasi dan revolution. Pilihan antara transformasi damai dan progresif sikap masyarakat terhadap republik demokratis dan sosial, dan transisi ke tatanan sosial baru yang menggunakan kekerasan jika perlu. Setelah menjadi terlibat dalam plot yang gagal melawan Louis Napoleon, dia mulai menulis surat kabar seperti Le Figaro dan Le Progrès, dan pada tahun 1867 ia mendirikan mingguan sastra dan sosial disebut La Rue, yang di sini tujuan dari ia mendirikan mingguan sastra tersebut adalah untuk mencerminkan pandangan kelas pekerja dan merehabilitasi mereka. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan saat ini. Sekian dan terima kasih.